Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana Fahri, NIM 859552668. Saya sedang menempuh di semester 7 jurusan PG PAUD. Saya dari Pegujar Majene, dan kali ini saya akan mendiskusikan tugas wajib 3 di mata kuliah Filsafat Ilmu. Yang pertama, menjelaskan tentang analisis makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, kata pilar bukan sekadar tiang bangunan fisik, melainkan fondasi konseptual, prinsip dasar, dan penguat sistem yang menjaga keberlanjutan serta mutu pendidikan. Tanpa pilar yang kokoh, sistem pendidikan akan runtuh saat menghadapi perubahan zaman. Ada 3 analisis makna pilar dalam sistem pendidikan. Yang pertama, pondasi filosofis dan hukum. Di Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pilar tertinggi yang menjiwai seluruh arah dan tujuan pendidikan nasional. Menjadi acuan dalam pembuatan undang-undang kurikulum dan kebijakan turunan di tingkat sekolah. Kemudian yang kedua, penguat struktur sistem pendidikan. 4 pilar pendidikan UNESCO berdasarkan deklarasi UNESCO. Konsep Ki Hajar Dewantara yang menempatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai 3 pilar penguat yang saling terhubung. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan dan arah. Standarisasi pilar pendidikan mewujud dalam standar nasional pendidikan seperti standar isi, proses, dan kompetensi lulusan untuk menjaga mutu yang merata. Kemudian berfungsi sebagai jangkar agar pendidikan tetap relevan dengan kemajuan teknologi tanpa kehilangan nilai moral budaya. Untuk memperdalam pemahaman ini, kita bisa membaca rangkuman laporan Delors UNESCO yang menjadi asal-usul perumusan 4 pilar pendidikan global. Nah, kemudian yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ing ngarso sungtulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Patra Triloka, merupakan fondasi kepemimpinan pendidikan yang menempatkan pendidik sebagai teladan, motivator, dan pendorong kemandirian murid Kemendikbudristek. Nah, yang pertama, ingarsa sungtulada, yang biasa juga diartikan di depan memberi teladan, yang memiliki makna filosofis. Posisi pendidik di depan bukan untuk memerintah, melainkan menjadi kompas moral dan etika bagi murid. Yang kedua, ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat, yang memiliki makna filosofis sebagai pendidik berada di antara murid dan murid sebagai mitra belajar yang setara, bukan figur yang ditakuti. Yang ketiga, tuturi handayani, memiliki makna yang menghargai kodrat alamiah anak untuk merdeka, tumbuh, dan bertanggung jawab atas jalannya sendiri. Ketiga prinsip ini tidak berdiri sendiri, melainkan sebuah siklus adaptif. Seorang pendidik, guru harus tahu kapan harus memimpin di depan saat krisis atau butuh arah, kapan harus membaur di tengah saat proses belajar, dan kapan harus mundur ke belakang saat murid siap mandiri. Dan kita bisa mempelajari konsep ini melalui pembelajaran guru penggerak Kemendikbud. Kemudian yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip.
tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Analisis relevansi dan tantangan penerapannya dalam 4 aspek digital. Yang pertama, pembelajaran daring yang biasa juga online learning. Relevansi memastikan pembelajaran daring tidak sekedar menjadi transfer dokumen digital learning management system, melainkan tetap memiliki ruh interaksi manusiawi. Kemudian yang kedua, literasi digital. Relevansi mengarahkan murid agar mampu menyaring informasi serta secara mandiri dan bertanggung jawab di dunia maya. Kemudian yang ketiga, karakter peserta didik yang memiliki relevansi membentuk etika digital yang santun, menghargai hak cipta, dan bebas dari perundungan cyberbullying. Kemudian yang keempat, peran guru sebagai fasilitator dan teladan. Relevansi, guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, melainkan kompas yang mengarahkan murid di tengah banjir informasi. Kemudian yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Refleksi singkat menunjukkan bahwa pilar Patra Triloka Ki Hajar Dewantara bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan obat mujarab untuk mengatasi krisis karakter, kejenuhan administratif, dan ketimpangan kualitas yang membayangi pendidikan nasional saat ini. Yang pertama yaitu menjawab krisis degradasi karakter digital yang memiliki persoalan seperti tingginya angka perundungan cyberbullying, kecanduan gawai, dan hilangnya etika kesantunan anak di media sosial. Yang dikategorikan bisa dijawab seperti pendekatan hukum saja tidak cukup. Pendidikan nasional memerlukan kehadiran guru dan orang tua yang aktif di ruang digital untuk memberikan teladan moral nyata. Karakter anak tidak dibentuk oleh instruksi, melainkan oleh jejak digital positif yang dicontohkan para pendidiknya. Kemudian yang kedua, mengubah paradigma kelas yang kaku dan menghafal, di mana memiliki persoalan seperti pembelajaran di Indonesia seringkali masih terjebak pada metode hafalan kognitif demi mengejar nilai akademik semata. Kemudian pilar ini juga mendesak ruang kelas untuk bertransformasi menjadi ruang kolaboratif. Guru harus memposisikan diri sebagai mitra diskusi yang memantik daya kritis, kreativitas, dan rasa ingin tahu murid, bukan lagi sebagai penguasa tunggal kebenaran materi pelajaran. Kemudian yang ketiga, memerdekakan guru dari beban administratif, yang dimana persoalannya pendidik kerap kehabisan energi untuk urusan birokrasi dan laporan administratif, sehingga waktu untuk mendampingi tumbuh kembang anak menjadi tersita, yang dimana bisa juga dijawab sebagai esensi pilar ini menuntut kodrat anak, konsep menyadarkan sistem pendidikan nasional agar memprioritaskan kemerdekaan guru dalam mengajar. Ketika beban administrasi dikurangi, guru memiliki ruang penuh untuk mengamati, mendorong, dan memfasilitasi bakat unik setiap murid secara adaptif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.